bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini masih dalam bulan yang mulia, bulan Muharram, awal daripada tahun 1440, maka mari sisa-sisa waktu selama sampai akhir Muharram ini kita gunakan untuk terus berdoa kepada Allah, minimal dengan 3 hal sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang pertama adalah inni as'aluka al-ismata minasyaitani wa awliyai. Ya Allah, saya mohon bantuan kepadamu dijaga dari syaitan dan tentara-tentaranya. Yang kedua, wa nas'aluka al-auna 'alan nafsil ammarah bisu. Bahasan kita kali ini, ya Allah, bantu saya menundukkan, mengalahkan nafsu saya yang biasanya ammarah, banyak memerintah, bisu, untuk berbuat jelek. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, niki musuh nyata dalam kehidupan kita. Jadi musuh kita itu bukan orang yang berbeda baju. Musuh kita itu sinten? Setan, musuh eksternal, khariji, musuh dari luar. Yang kedua adalah musuh dakhili, musuh internal, musuh dari dalam, yaitu hawa nafsu. Nah, tidak mungkin kita mampu mengalahkan keduanya ini tanpa melibatkan Allah. Makanya di awal tahun baru ini kita minta perlindungan, kita minta pertolongan agar mampu menundukkan dua musuh ini. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu pernah membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah. Nafsu setan itu seperti anjing. Kalau kita pergi ke sebuah toko besar, ke sebuah rumah besar miliknya miliknya Cina, Cinanya itu nulis di pintunya, awas anjing galak. Ternyata ketika kita masuk anjingnya lepas, maka itulah ibarat nafsu yang lepas ganas. Itulah ibarat setan menurut saya. Lah, bagaimana cara menghadapi anjing yang galak ini? Kalau panjenengan pakai silat, wow, itu namanya nggak cerdas itu. Menang pun sampean menang lawan anjing gitu. Apalagi kalah. Sekalipun draw misalnya, kok draw lawan anjing. Maka langkah yang cerdas, kata Imam Ghazali, jenengan tinggal meminta tolong kepada pemilik anjing itu. Tolong bantu saya, anjingmu ngejar saya. Maka sang pemilik anjing akan berkata, jing masuk. Maka manut anjing itu kepada pemiliknya. Begitu juga ketika kita menghadapi setan. Nggak mungkin kita menghadapi setan. Apa daya kita, apa kemampuan kita? Karena setan itu fokus, sedangkan kulo kali panjenengan nggak fokus. Kerja ini, nyambi ini dan lain sebagainya. Setan itu fokus, hanya itu tugasnya satu, menenggelincirkan Bani Adam. Yang kedua, setan itu bisa melihat kita, kita tidak melihat setan. Yang ketiga, setan itu tidak butuh apa-apa, sedangkan kita banyak kebutuhannya, butuh makan, butuh minum, butuh bakso dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, tidak pernah melihat ada setan andok bakso, itu tidak ada, karena fokus pada pekerjaannya. Makanya bapak-bapak, bagaimana cara menundukkan setan itu? Cara yang paling mudah, minta perlindungan kepada zat yang menciptakan setan. Subhanallah, dalam Al-Quran ada dawuh, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Membaca Al-Quran ibadah, ini juga berlaku kepada ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita akan sholat, apa tidak perlu kita juga meminta perlindungan kepada Allah? Ya Allah, lindungi saya dari setan yang akan menggoda sholat saya. Apabila kita puasa, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Bahkan ketika panjenengan mau kumpul dengan istri, bapak-bapak, ada doa untuk minta perlindungan dari setan enggak?
Yang muda-muda enggak paham. Allahumma, gimana Mas Dadang? Saya agak lupa soalnya. Allahumma, yang sering memakai itu siapa ini? Sama-sama sering memakai ini. Allahumma jannibna syaiton. Itu ajaran Islam, hebatnya Islam. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan, jangan sampai setan ikut serta dalam ibadah itu, sehingga dalam hal yang sangat pribadi, privasi yang tidak boleh kelihatan oleh siapapun, kita tetap minta perlindungan kepada syaitan. Allahumma jannibna. Jangan dibalik bapak-bapak, sama-sama minta perlindungan pada syaitan, tapi redaksinya harus jelas. Jenengan mau baca Al-Quran, Allahumma jannibna, salah. Jenengan mau kumpul dengan istri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istrinya ngamuk, ngawur, dianggap setan apa saya. Bapak-bapak, kalau kembalikan, mohon perlindungan al-ismata minasyaitoni wa auliyai. Yang kedua yang kita minta perlindungan di bulan ini adalah wal auna ala nafsil ammarah bisu. Ya Allah, tolong di awal tahun ini, tentunya kalau di awal itu baik, akhir juga baik. Karena hikam di awal-awal itu ada hikmah, idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau di awal bagus, pasti di akhir juga akan bagus. Jadi awal menentukan akhir. Maka di bulan ini kita mohon kepada Allah, ya Allah, inni as'aluka al-auna ala nafsil ammarah bisu. Tolong ya Allah, bantu kami menundukkan nafsu ammarah kami.